Kadang ya, sepak bola itu bukan soal siapa yang paling mahal, bukan soal siapa yang paling ramai didukung, bahkan bukan soal siapa yang paling percaya diri sebelum pertandingan dimulai. Kadang sepak bola itu cuma tentang satu hal sederhana, siapa yang paling siap menghadapi realita. Dan pada malam di Thailand itu, Persib Bandung seperti dipaksa membuka mata, dipaksa melihat bahwa babak gugur Asia bukan tempat yang bisa dimenangkan hanya dengan reputasi. Karena Persib datang ke leg pertama 16 besar AFC Champions League 2 dengan aura yang jujur saja cukup meyakinkan. Performa domestik bagus, skuad penuh nama besar dan ekspektasi publik yang begitu tinggi. Bahkan banyak yang melihat laga ini sebagai kesempatan Persib mengulang dominasi mereka atas klub Thailand, seperti yang pernah mereka lakukan saat menghadapi Bangkok United di fase grup. Optimisme itu terasa sejak keberangkatan, saat tiba di Thailand, hingga sesi latihan terakhir jelang pertandingan. Wajah-wajah penuh keyakinan, gestur percaya diri dan narasi besar tentang misi membawa nama Indonesia berbicara lebih jauh di Asia. Namun sepak bola Asia selalu punya cara sendiri untuk menguji mental sebuah tim. Dan Ratchaburi FC dengan cara yang dingin, sabar, dan sangat efisien memberitahu Persib bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Karena malam itu bukan Persib yang mendikte permainan, melainkan Persib yang dipaksa mengikuti ritme lawan. Skor 3-0 menjadi bukti paling jujur tentang bagaimana sebuah pertandingan bisa berubah menjadi pelajaran yang sangat mahal. Kalau kita mundur sedikit sebelum kick-off, optimisme itu memang bukan tanpa alasan. Persib datang dengan catatan performa domestik yang solid. Mereka punya komposisi pemain yang secara finansial termasuk salah satu yang paling mahal di kawasan Asia Tenggara. Pemain asing berpengalaman, pemain naturalisasi, talenta lokal terbaik. Di atas kertas Persib terlihat seperti tim yang siap berbicara banyak di kompetisi Asia. Apalagi mereka sudah menunjukkan bahwa klub Indonesia bisa bersaing dengan klub Thailand. Itu yang membuat banyak orang percaya bahwa Persib punya peluang besar untuk mencuri hasil positif di Thailand. Namun sepak bola selalu punya variabel yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kematangan taktik, disiplin organisasi, kesiapan mental menghadapi tekanan internasional. Saat line up diumumkan, sebenarnya tidak ada kejutan besar, kecuali Dewangga yang dimainkan sejak awal di sektor bek kiri. Persib tampil dengan formasi 4-4-2. Komposisi yang cukup familiar dengan pendekatan keseimbangan antara serangan balik cepat dan penguasaan bola transisi. Sementara Ratchaburi tampil dengan 4-1-3-2, formasi yang memberi stabilitas di lini tengah sekaligus fleksibilitas dalam pressing dan transisi cepat. Secara taktik awal, Persib terlihat ingin mengontrol tempo melalui build-up dari lini belakang. Ratchaburi justru lebih sabar, mereka tidak terburu-buru. Mereka menunggu, mengamati, dan seperti tim yang sudah menyiapkan skenario untuk menusuk di momen yang tepat. Dan benar saja, momen itu datang cepat. Menit ke-15, tuan rumah membuka skor melalui skema serangan yang rapi dan terukur. Gol itu bukan hanya mengubah papan skor, tapi juga mengubah momentum pertandingan. Gol cepat di laga knockout selalu punya psikologis besar. Dari situ mulai terlihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Organisasi pertahanan Persib mulai goyah, koordinasi antar lini tidak rapat, jarak antar pemain renggang, komunikasi tidak sinkron. Gol itu sebenarnya berasal dari situasi yang bisa diantisipasi jika organisasi bertahan berjalan baik. Namun kesalahan elementer justru menjadi awal dari keruntuhan mental permainan Persib. Masuk babak kedua, Persib mencoba meningkatkan intensitas. Namun justru di fase inilah perbedaan pengambilan keputusan terlihat jelas. Menit ke-53, gol kedua tuan rumah lahir dari transisi cepat, serangan balik yang terstruktur. Ratchaburi paham betul kelemahan Persib. Mereka tahu Persib mengandalkan counter, maka mereka membiarkan Persib memegang bola, lalu menghukum saat kehilangan penguasaan. Strategi sederhana tapi sangat efektif. Gol ketiga di menit ke-84 menjadi simbol penutup. Di fase ini, yang terlihat bukan sekadar kesalahan teknis. Ini soal ketenangan. Persib mulai mudah kalah duel. Pelanggaran tak perlu terjadi. Kehilangan bola di area berbahaya semakin sering.
tekanan membuat permainan terlihat panik, dan di level Asia, kepanikan adalah celah yang pasti dimanfaatkan. Secara fair, pertandingan ini membuka diskusi yang sering dihindari, perbedaan struktur permainan. Klub-klub Thailand bermain dengan organisasi jelas, pressing mereka terarah, transisi cepat, energi tidak terbuang sia-sia. Sementara Persib, jujur saja, masih membawa ritme Liga Indonesia yang cenderung lebih terbuka dan spontan. Tidak salah, tapi di level Asia, spontanitas tanpa disiplin bisa menjadi bumerang. Setelah peluit panjang berbunyi, suasana ruang ganti tegang. Boyan Hodak yang dikenal emosional dan perfeksionis dikabarkan sangat kecewa. Baginya, kalah itu bagian dari permainan, tapi kalah tanpa perlawanan maksimal adalah hal yang sulit diterima. Suara tinggi, instruksi tegas, gestur penuh frustrasi. Beberapa pemain hanya tertunduk, ruang ganti yang biasanya hidup berubah sunyi. Namun di tengah ketegangan itu muncul satu figur yang mencoba menenangkan, Levin Kurzawa, pemain dengan pengalaman level Eropa, mencoba mengingatkan rekan-rekannya bahwa ini belum selesai, masih ada leg kedua di Bandung. Dalam sepak bola, remontada selalu mungkin terjadi. Sulit? Ya. Mustahil? Tidak. Jika Persib ingin membalikan keadaan, ada beberapa hal yang wajib diperbaiki. Pertama, organisasi bertahan. Jarak antar pemain harus lebih rapat, transisi bertahan harus lebih cepat. Kedua, efisiensi. Di fase gugur Asia, peluang emas tidak datang berkali-kali. Ketiga, mental duel. Tidak boleh kalah dalam 1 lawan 1. Keempat, adaptasi taktik. Harus siap menghadapi pressing dan fast break tanpa panik. Kekalahan 3-0 jelas pukulan menyakitkan, tapi sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. Leg kedua di Bandung bukan hanya soal skor, itu soal harga diri, soal pembuktian bahwa klub Indonesia bisa belajar dan berkembang, bahwa Persib bukan hanya besar di dalam negeri, tetapi juga siap bersaing di Asia Tenggara. Fans boleh marah, fans boleh kecewa, itu wajar, karena ketika Persib kalah 3-0 di fase gugur Asia, itu bukan hal biasa. Tapi sepak bola selalu tentang respon setelah jatuh, bukan tentang seberapa keras dihantam, tapi tentang bagaimana berdiri lagi. Leg kedua nanti akan menjadi ujian karakter, di hadapan ribuan bobotoh, di bawah tekanan yang justru bisa menjadi bahan bakar. Ratchaburi sudah memberi tamparan, sekarang pertanyaannya satu, menyerah atau bangkit? Sejarah sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang berani melawan keadaan. Kadang cerita besar tidak dimulai dari kemenangan, tetapi dari satu malam menyakitkan yang memaksa semua orang sadar di mana posisi sebenarnya. Malam di Thailand itu mungkin terasa pahit, tapi jika dijawab dengan perbaikan, dengan mental baja, dengan keberanian bermain disiplin dan efektif, kadang ya, sepak bola itu bukan soal siapa yang paling mahal, bukan soal siapa yang paling ramai didukung, bahkan bukan soal siapa yang paling percaya diri sebelum pertandingan dimulai. Kadang sepak bola itu cuma tentang satu hal sederhana, siapa yang paling siap menghadapi realita. Dan pada malam di Thailand itu, Persib Bandung seperti dipaksa membuka mata, dipaksa melihat bahwa babak gugur Asia bukan tempat yang bisa dimenangkan hanya dengan reputasi. Karena Persib datang ke leg pertama 16 besar AFC Champions League 2 dengan aura yang jujur saja cukup meyakinkan. Performa domestik bagus, skuad penuh nama besar dan ekspektasi publik yang begitu tinggi. Bahkan banyak yang melihat laga ini sebagai kesempatan Persib mengulang dominasi mereka atas klub Thailand, seperti yang pernah mereka lakukan saat menghadapi Bangkok United di fase grup. Optimisme itu terasa sejak keberangkatan, saat tiba di Thailand, hingga sesi latihan terakhir jelang pertandingan. Wajah-wajah penuh keyakinan, gestur percaya diri dan narasi besar tentang misi membawa nama Indonesia berbicara lebih jauh di Asia. Namun sepak bola Asia selalu punya cara sendiri untuk menguji mental sebuah tim.
Dan Ratchaburi FC dengan cara yang dingin, sabar, dan sangat efisien memberitahu Persib bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Karena malam itu bukan Persib yang mendikte permainan, melainkan Persib yang dipaksa mengikuti ritme lawan. Skor 3-0 menjadi bukti paling jujur tentang bagaimana sebuah pertandingan bisa berubah menjadi pelajaran yang sangat mahal. Kalau kita mundur sedikit sebelum kick-off, optimisme itu memang bukan tanpa alasan. Persib datang dengan catatan performa domestik yang solid. Mereka punya komposisi pemain yang secara finansial termasuk salah satu yang paling mahal di kawasan Asia Tenggara. Pemain asing berpengalaman, pemain naturalisasi, talenta lokal terbaik. Di atas kertas, Persib terlihat seperti tim yang siap berbicara banyak di kompetisi Asia. Apalagi mereka sudah menunjukkan bahwa klub Indonesia bisa bersaing dengan klub Thailand. Itu yang membuat banyak orang percaya bahwa Persib punya peluang besar untuk mencuri hasil positif di Thailand. Namun sepak bola selalu punya variabel yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kematangan taktik, disiplin organisasi, kesiapan mental menghadapi tekanan internasional. Saat line up diumumkan, sebenarnya tidak ada kejutan besar, kecuali Dewangga yang dimainkan sejak awal di sektor bek kiri. Persib tampil dengan formasi 4-4-2, komposisi yang cukup familiar dengan pendekatan keseimbangan antara serangan balik cepat dan penguasaan bola transisi. Sementara Ratchaburi tampil dengan 4-1-3-2, formasi yang memberi stabilitas di lini tengah sekaligus fleksibilitas dalam pressing dan transisi cepat. Secara taktik awal, Persib terlihat ingin mengontrol tempo melalui build-up dari lini belakang. Ratchaburi justru lebih sabar. Mereka tidak terburu-buru. Mereka menunggu, mengamati, dan seperti tim yang sudah menyiapkan skenario untuk menusuk di momen yang tepat. Dan benar saja, momen itu datang cepat. Menit ke-15, tuan rumah membuka skor melalui skema serangan yang rapi dan terukur. Gol itu bukan hanya mengubah papan skor, tapi juga mengubah momentum pertandingan. Gol cepat di laga knockout selalu punya psikologis besar. Dari situ mulai terlihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Organisasi pertahanan Persib mulai goyah. Koordinasi antar lini tidak rapat, jarak antar pemain renggang, komunikasi tidak sinkron. Gol itu sebenarnya berasal dari situasi yang bisa diantisipasi jika organisasi bertahan berjalan baik. Namun kesalahan elementer justru menjadi awal dari keruntuhan mental permainan Persib. Masuk babak kedua, Persib mencoba meningkatkan intensitas. Namun justru di fase inilah perbedaan pengambilan keputusan terlihat jelas. Menit ke-53, gol kedua tuan rumah lahir dari transisi cepat, serangan balik yang terstruktur. Ratchaburi paham betul kelemahan Persib. Mereka tahu Persib mengandalkan counter, maka mereka membiarkan Persib memegang bola, lalu menghukum saat kehilangan penguasaan. Strategi sederhana tapi sangat efektif. Gol ketiga di menit ke-84 menjadi simbol penutup. Di fase ini, yang terlihat bukan sekadar kesalahan teknis. Ini soal ketenangan. Persib mulai mudah kalah duel, pelanggaran tak perlu terjadi, kehilangan bola di area berbahaya semakin sering. Tekanan membuat permainan terlihat panik, dan di level Asia, kepanikan adalah celah yang pasti dimanfaatkan. Secara fair, pertandingan ini membuka diskusi yang sering dihindari, perbedaan struktur permainan. Klub-klub Thailand bermain dengan organisasi jelas, pressing mereka terarah, transisi cepat, energi tidak terbuang sia-sia. Sementara Persib, jujur saja, masih membawa ritme Liga Indonesia yang cenderung lebih terbuka dan spontan. Tidak salah, tapi di level Asia, spontanitas tanpa disiplin bisa menjadi bumerang. Setelah peluit panjang berbunyi, suasana ruang ganti tegang. Boyan Hodak yang dikenal emosional dan perfeksionis dikabarkan sangat kecewa. Baginya, kalah itu bagian dari permainan, tapi kalah tanpa perlawanan maksimal adalah hal yang sulit diterima. Suara tinggi, instruksi tegas, gestur penuh frustrasi. Beberapa pemain hanya tertunduk, ruang ganti yang biasanya hidup berubah sunyi. Namun di tengah ketegangan itu muncul satu figur yang mencoba menenangkan. Levin Kurzawa, pemain dengan pengalaman level Eropa, mencoba mengingatkan rekan-rekannya bahwa ini belum selesai, masih ada leg kedua di Bandung. Dalam sepak bola, remontada selalu mungkin terjadi. Sulit? Ya. Mustahil? Tidak. Jika Persib ingin membalikan keadaan, ada beberapa hal yang wajib diperbaiki. Pertama, organisasi bertahan.
Jarak antar pemain harus lebih rapat, transisi bertahan harus lebih cepat. Kedua, efisiensi. Di fase gugur Asia, peluang emas tidak datang berkali-kali. Ketiga, mental duel. Tidak boleh kalah dalam 1 lawan 1. Keempat, adaptasi taktik. Harus siap menghadapi pressing dan fast break tanpa panik. Kekalahan 3-0 jelas pukulan menyakitkan, tapi sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. Leg kedua di Bandung bukan hanya soal skor, itu soal harga diri. Soal pembuktian bahwa klub Indonesia bisa belajar dan berkembang, bahwa Persib bukan hanya besar di dalam negeri, tetapi juga siap bersaing di Asia Tenggara. Fans boleh marah, fans boleh kecewa, itu wajar. Karena ketika Persib kalah 3-0 di fase gugur Asia, itu bukan hal biasa. Tapi sepak bola selalu tentang respon setelah jatuh. Bukan tentang seberapa keras dihantam, tapi tentang bagaimana berdiri lagi. Leg kedua nanti akan menjadi ujian karakter, di hadapan ribuan bobotoh, di bawah tekanan yang justru bisa menjadi bahan bakar. Ratchaburi sudah memberi tamparan, sekarang pertanyaannya satu, menyerah atau bangkit? Sejarah sepak bola selalu memberi ruang bagi mereka yang berani melawan keadaan. Kadang cerita besar tidak dimulai dari kemenangan, tetapi dari satu malam menyakitkan yang memaksa semua orang sadar di mana posisi sebenarnya. Malam di Thailand itu mungkin terasa pahit, tapi jika dijawab dengan perbaikan, dengan mental baja, dengan keberanian bermain disiplin dan efektif,